Dikasih handphone yang ala kadarnya lah ya. Belum ada namanya. Android ala-alanya Reki. Belum ada tripod. Belum ada tripod. Ya, dulu kameranya juga belum saya setting, masih selfie, jadi makanya masih kelihatan tangan kiri. Oh Padahal iya itu betul. Kita tuh masih makanya tangan kanan gitu kan. Biasa kan ada pengaturan ya Ki ya? Iya benar. Tapi Betul. belum saya setting, jadi kelihatan makanya tangan kiri. Gitu. Tadi jam berapa lo sini Ki? Wah, jam 9 tadi. Jam 9 ya? Iya, jam 9. Jam Lalu 9. semalam nelpon. Malam. Setengah 10 Jam 10. Jangan ada datang gitu kan. Oke. Tapi aku jam 9 langsung ke sini. Tapi kalau udah kate sih tadi. Sudah Kate, keluar tadi. aku beli pulsa dulu habis Tuh paket. kelihatan kan? Udah mulai. Sudah mulai ya? Udah mulai. Luar biasa sekali. Oke, ini sudah lama ya gue ucapin selamat datang buat Reki Dava Marta. Bener gak sih? Bener gak sih? Oh, maaf. Yang gue kenal tuh namanya Reki Dava Kuliner. Itu konten. Itu konten. Kuliner. Nama asli siapa sih? Reki Marta. Reki Marta. Iya benar sekali. Jadi kalau misalnya di rumah tuh dipanggil Reki ya? Reki Papi. Oh papi. Papi. Itu panggilan istri. Istri, panggilan anak Didi juga. Yes. Jadi gue ngucapin selamat datang di podcastnya Palkomtek Prabu Muli. Wih, keren. Ini pertama kali kan? Iya. Keren nggak Pak? Ini first time. Ini Palkomtek nih punya program yang luar biasa nih Ki. Pastinya. Dan beberapa narasumber juga luar biasa kayak Reki Marta ini. Sebenarnya saya juga nggak nyangka juga sih bisa hadir di sini. Udah kan ada? Iya. Serius? Ingatnya saya ladas banget gitu kan. Jadi udah lama ya, tapi udah lama ngelihat podcastnya Palkomtek. Iya, sudah lama. Oke. Ini teman-teman mungkin Palkomter sudah tahu ya siapa namanya Reki Dava nih. Gue kenal banget sama Reki ini pada saat lu punya konten yang hobi makan gitu. Pada saat itu. Ya, apa ada program namanya Reki Dava Kuliner. Reki Dava Kuliner. Itu program seperti apa, Bro? Itu lebih konten makan gitu. Konten makan. Review makanan. Jadi bukan yang arahnya ke mukbang nggak? Mukbang enggak? Nggak ya? Ya kalau kita mukbang kan biasanya kan makan besar gitu. Oke, jadi lebih memperkenalkan UMKM. kecil. Itu tahun berapa lu mulai gitu konten ini? Kalau misalnya 2019. 2019. Iya. Itu dibangun ya. Udah. Dan notabene yang lo ajak itu rata-rata UMKM yang Prabu Muli. Benar kan saya stay di Prabu Muli. Masih inget nggak pertama kali tuh pasti ini yang milih makannya yang baru-baru dan enak nih. Tidak, pertama sekali saya itu makan nasi padang dulu itu. Nasi Padang. Coba makan nasi padang. Wah, nasi tunjang. Ya, harga 10 ribuan kan. Oke. Awalnya pakai kamera biasa aja saya letakin di tempat makan gitu kan. Kayaknya bagus nih buat konten. Tapi dulu kameranya masih apa tuh? Oh, jadi biasa ya, nggak kayak iPhone 13 tadi ya? Gokil, pakai itu style. Betul nggak tuh style? Apa tuh? Itu style tuh yang kamera yang lama. Zaman lama. Zaman masih ini nih, generasi Y. Jadi itu ya awalnya konten ya. Jadi tapi awalnya itu memang pertama kali konten kuliner itu ya, di rumah makan Padang tadi. Iya. Masih inget rumah Padangnya, rumah Ada Padang di apa? Desa Lembak. Di Salembah. Iya. Oh yang pengkolan itu ya? Dekat pengkolan itu ya? Ada rumah makan kan? Pengkolan, nanti sedikit itu dapat jual-jual apa kerupuk gitu. Iya, ada kalau nggak salah tuh ada SD ya, SD maju lagi kan Iya. pengkolan ya, betul. Gue tahu tuh ada rumah makan yang enak. Dekat kantor sih. dekat Jadi di saya. situ yang lo inget tuh makan apa Ki? Pertama kali Ki? Di situ saya makan pergedel Begedel. sama rempeloh. Pakai nasi kan? Enggak, Serius? pakai ubi. Pakai ubi. Enggak lah pakai nasi betul. Jadi tuh makan langsung dikasih handphone yang ala kadarnya lah ya. Belum ada namanya. Android ala-alanya Reki. Belum ada tripod. Belum ada tripod. Ya, dulu belum pakai tripod dan masih pakai HP diletakin aja gitu. Oh, jadi disandarin misalnya kayak ada apa namanya? Teko minum itu Iya. di ini disandarin gitu. Iya.
Biasa banget ya itu ya di awal-awal ya. Dan kameranya juga belum saya setting, masih selfie, jadi makanya masih kelihatan tangan kiri. Oh, Padahal iya itu betul padahal- betul padahal betul. kita tuh masih makanya tangan kanan gitu kan. Biasa kan ada pengaturan ya Ki ya? Iya benar. Tapi Betul. belum saya setting, jadi kelihatan makanya tangan kiri. Gitu. Yes. Jadi di situ lo mulai pertama kali konten kuliner tadi. Ya kayaknya menarik gitu kan. Hmm, Terus saya juga cari lihat-lihat referensi yes. dari kontennya Tamboykun, Hmm, kemudian apa lagi tuh lupa saya. Pak Bondan, Pak Bondan. Kita kan Pak Bondan juga suka makan-makan Iya, kan? iya. Cuma sudah lama kayaknya. Sudah lama banget itu. Jadi di situ lo ngelihat beberapa influence dari konten-konten kreator ya, Iya, benar. dan lo kembangin. Nah, yang ngedit siapa nih bro? Saya ngedit sendiri. Lu ngedit sendiri? Saya apa tuh download aplikasi gitu. Biasa ngedit pakai apa nih? Ya pakai HP itu. Enggak, maksudnya aplikasinya yang standar ya? Standar itu. Standar banget. Cyberlink. Cupcut, bukan? Enggak. Enggak pakai cucat enggak. Yang memang alanya Iya, biasa aja ya kayak ya? Jadi aku pakai Power Director. Nah, sebenarnya bukan Power Director sih. HP biasa dulu direkam biasa langsung diupload. Langsung diupload. Iya. Terus yang memang standar banget ya? Benar. Dan view-nya banyak? Lumayan. Lumayan. Tapi kita kan apa tuh kerja keras di situ. Kerja keras, iya. Setiap ada perkumpulan kita masuk sini, tolong dong di subscribe. Oke, jadi itu kalau gue ngeliat kan lu buat konten, apakah lu ada kerjasama dengan UMKM itu atau memang lu yang nyodorin diri gitu? Bu, mau dipromosin nggak bu? Atau dari dia tuh, Mas Reki boleh nggak Ini promosiin? awal-awal ini kan dimakan kayaknya enak nih. Enak ya? Bu aku buat video ya, buat konten pun apa silakan. Oh, jadi awalnya niatnya tuh makan dulu. Terus lu lihat, oh ini makannya enak banget nih. Ya benar. Ujung-ujung ibu, kenapa Mas Reki gitu? Mau nggak kita bantuin promosi? Oh boleh. Boleh. Ya udah, pas mau bayar nggak usah. Bisa. Tapi Itu gua banget tuh. dibungkusin lagi. Langsung dibungkusin. Oh nggak usah repot, jadi enak jadi. Itu yang enaknya nilai plusnya konten kreator kayak gitu bro. Oh, iya. Ya, ketika lu mempromosikan sebuah produk, ya bukan hanya yang misal udah pro nih, dia dapat komersil revenue dalam arti penghasilan dari situ endorse sudah dapat nih, terus dia dapat produknya lagi. Benar. Ih hebat loh ya. Terus udah jalan dan gua ngeliat nih, tapi sebelumnya lu asli Pramuli ya Ki? Ya, saya asli Prabomuli dan saya pun lahirnya di Prabomuli. Kali Pramuli. Cuman memang orang tua sih ada lahirnya juga di daerah masuk Morenim. Oh, masuk Morenim. Desa Dangku. Desa Dangku. Iya. Tapi memang yang gua kenal Reki nih ya, Popcomters, Reki ini salah satu penggiat ataupun salah satu musisi yang mencintai lagu-lagu dangdut nih ya. Gue inget banget tuh dulu tahun berapa ya? Ada di Prabu Muli ini ada komunitas namanya Komunitas Pecinta Dangdut. Benar? Awalnya itu komunitasnya itu Kopeda. Oh, Kopeda. Komunitas pencinta dangdut. Selebew. Enggak pakai selebew ya. Ya. Oke. Jadi itu Kopeda tuh tahun berapa? Tahun 2018, Mei 2018. Seingat saya sih, Mei. Berarti sebelum lo ngonten ya? Tadi kan ngonten Iya, 2019 kan? Iya. Jadi 2018 sudah terbentuk namanya Kopeda. Itu ketuanya lo? Ya, saya ketuanya di situ. Awalnya? Awalnya saya. Wah gila ini keren nih. Dan kita udah sempet ketemu ya di salah satu event kan. benar. Gue jadi MC-nya kan, kalian yang ngisinya. Itu Kopeda tuh awalnya terbentuk gimana tuh ceritanya? Karena gini, di Prabungguli ini kan banyak itu penyanyi dangdut, anak-anak muda. Betul. Gitu kan. Jadi gudangnya dangdut nih Iya. Pramuli nih. Terus di situ saya juga sering ikut lomba. Oke. Terus sering jadi juri. Terus saya lihat kenapa sih nggak kita bentuk komunitas aja. Di area-area lain kayak di Palembang kan ada itu namanya Fantastik. Oh fantastik ya. Ya, Oh ada ya Palembang. ada di Palembang, di daerah Oganilir ada pun juga KDOI. KDOI. Apa salahnya saya Prabomuli bikin lagi dah, kita bikin itu sama teman-teman kita kumpulin. Cak Mano kita masuk Lembang lagi, Cak Mano kalau kita bikin komunitas baik. Jadi berkumpul sambil makan nasi padang bukan? Tidak ya? Tidak ya? Berkumpul terus dibilang gimana nih kita buat komunitas dangdut aja. Gitu. Itu berapa orang tuh anggotanya? Awal-awalnya baru 10 orang. 10 orang. Awal-awalnya gitu. Niki selama-lama. Lama-lama naik. Naik. Tambah lagi.
Kayak jadi di situ ada yang gue inget nih Pak Counter saya ada Reki, ada Aden Comel, Ada Pinkan. terus ada yang almarhum ya kalau nggak salah ya sempet Iya, ya. ada. Ikut juga ya almarhum ya kemarin nih. Siapa namanya yang udah Diki. ini? Diki juga ikut kan? Iya, Diki juga. Luar biasa nih. Jadi Cika juga, Mbok Cika. DMD. Oh iya, Cika. Nanti gue undang ya Cika ya di sini ya. Boleh tuh nanti tuh. Boleh. Jadi tuh udah jalan nih Kopeda. Kopeda udah jalan. Udah lumayan lama sih. Udah Lebih 1 tahun 2 tahun. 1 tahun lebih. Dan ada beberapa event juga ya kalau nggak salah Iya. ya. Yang di Taman Di Kota. Taman Kota, benar. Oke. Benar, di situ. Dan di situ Kita gua pakai ngeliat baju merah-merah gitu kan. merah-merah. Ya baju Kopeda kan bajunya merah-merah. Iya, Ingat nggak? siapa sih? Oh ya, yang MC-nya tuh Jeffrey ya, Jeffrey. Ya, benar Jeffrey. Gue kemarin kayak tabrakan deh jobnya. Dia udah jalan dengan komunitas dangdut tadi. Iya. Dan itu gue bilang sih suatu wadah buat teman-teman yang memang mencintai lagu Lagu dangdut. dangdut. Suka-suka kumpul ya misalnya kayak Kita sharing. sharing ya. Sharing benar-benar. Oke. Ya punya ilmu di sini. Ada yang bisa di penguasaan panggung, di teknik, di lain-lainnya sebagainya. Kami job-job juga dapat kan? Iya dong. Ini Positif, Reki nih. pokoknya positif lah. Reki ini salah satu gue bilang sih agent lah, agent luar biasa ya. Jadi dia bisa membentuk suatu wadah dalam arti komunitas tadi dan dia secara tidak langsung bisa mengorbitkan teman-temannya ya untuk mendapatkan job. Wah, lu setidaknya gini Ki ya, gue anggap ya, lu memberikan peluang rezeki buat orang lain. Alhamdulillah. Iya. Kadang ketika kita sudah memberikan rezeki sama orang lain, itu hidup kita bisa menjadi bermanfaat. Benar. Wah. Kayak tepuk pramuka nih. Sama kayak gini kan, lu kasih gue rezeki ke sini kan. Yes. Nanti kita rezeki balik lagi sama lu. Lu punya rezeki. Nanti gue kasih rezeki. Betul, kayak gitu ya. Jadi teman-teman, kalau seandainya kalian memberikan rezeki sama orang lain, jangan khawatir. Benar. Nanti bakal ada rezeki balik deh buat kalian sendiri. Betul. Tadi komunitas dangdut udah berjalan ya. Nah, yang gue tanyain, ini kan kalau gue ngeliat ya, Reki ini salah satu lu kemarin sarjana pendidikan. Betul. Benar. Gue pikir sarjana teknik loh. Kayak kan SPD kan? SPD loh. Sarjana penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Oh, sarjana enggak. pendidikan. Jadi seorang sarjana pendidikan dan arahnya lu udah pernah menjadi seorang pengajar ya? Udah jadi guru ya pernah ya? Pernah jadi guru, pernah juga jadi dosen. Yes. Nah, kalau bicara soal guru nih, ini gue kasih informasi nih ya, buat teman-teman ya, khususnya di Kota Prabu Muli, yang di kota ataupun yang daerah sekitarnya. Jadi Palkomtek nih Ki, sudah ada program terbaru nih Ki. Itu namanya Kalistung. Baca, tulis, hitung. Baca, tulis, hitung. Yes. Jadi ini diperuntukkan buat anak-anak yang usianya 3 sampai 5 tahun ya. Jadi ini bisa kita arahin. Berarti Mas Tengku masuk dong? Belum. 3 3 sampai 5 tahun, Mas Bro. Tengku kan baru 3 tahun. Iya, 3 tahun. Aku masih kecil loh. Jadi diperuntukkan untuk betul. Anak usia dini lah. Jadi bisa kita arahkan. Tadi kan kita udah ngeliat nih ya anak-anak yang diarahkan sama orang tuanya. Kadang gini loh, anak-anak kan parentingnya tuh dari awal tuh sangat penting loh, Bro. Ya. Jadi kalau misal kita udah salah mengarahkan dari awal, kan sekarang perkembangan gadget tuh luar biasa loh. Benar. Coba misalnya mereka udah punya baby kan, di rumah itu anak-anak gue ngeliat itu biasanya kecenderungan dengan gadget, benar. handphone. Nah ini bagus ya, kita bakal arahkan ke Palkomtek. Itu namanya baca tulis hitung tadi Ki. Biar perkembangan anaknya pesat kan. Karena kalau di rumah saja kan dikasih gadget itu pasti main game. Itu betul loh. Ini anaknya suka dibatasi nggak? Misalnya pegang handphone berapa jam gitu? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Hari Minggu. Nggak tahu megang yang lain deh. Megang cangkul. Jadi hari Senin itu disibukkan dengan kegiatan. Yes. Mulai dari sekolah pagi, sore ngaji, terus hari Minggu kan libur, boleh dikasih. Jadi banyak kegiatan dari anak tersebut. Nah, salah satunya juga bisa kita arahkan ke Palkomtek. Gitu. Benar. Jadi lu udah pernah sempat ngajar
jadi seorang guru. Iya. Serius? Serius. Guru dangdut? Bukan. Nggak, guru apa nih Ki? Kemarin saya guru bahasa Inggris. Wow. Iya. Yes. Ngajar di SMA YB. Oh, jadi sempat menjadi seorang guru bahasa Inggris. Iya, guru bahasa Inggris. Memang jurusan saya dulu kan bahasa dan seni, program studi bahasa Inggris. Ini sedikit tergeser nih ya. Hati-hati Miss Vera ya. Tapi Itu berapa lama Ki lo ngajar di sana? kalau di YB itu baru 2 bulan. Oh, 2 bulan. Ya, di SMA YB baru 2 bulan. 2 bulan ngajar ya. Terus di Palembang saya sempat jadi dosen 1 semester di Sentra Tasik. Sempat jadi dosen juga. Sentra Tasik. Keren. Dosen di mana tuh? Universitas apa? Universitas PGRI Palembang. PGRI. Berarti kita tetangga dong. Muhammadiyah ya. Muhammad UMP. USU kita. Iya. Seberang Hulu, Universitas Seberang Hulu. Hijau dan biru. Yes. Jadi itu ya, sempat menjadi seorang pengajar dan sekarang juga Reki gue ngeliat ini bingung ya. Lu seorang pengajar dan notabene kesarjana pendidikan. Iya. Nah, yang gue tanyain itu sebenarnya passion lu apa sih? Lebih banyak ke seni sih. Seni ya? Iya. Jadi passion seorang, kan kalau misalnya kita cermati nih, kalau dibilang passion itu sesuatu hal yang kita jago, kita hobi, dan akhirnya akan mendapatkan sebuah penghasilan. Biasanya kayak gitu Ki. Iya. Ya kalau beda kan kalau misal hobi aja gitu. Iya. Misal Mas ini kan hobi mancing kan. Iya, dia mancing-mancing aja gitu. Jangan mancing keributan Mas, bahaya Mas. Jadi kalau misalnya kita udah passion, biasanya kalau misalnya kita udah passion, kita suka, kita hobi, dan biasa kalau misalnya udah dijalanin, itu menjadi sebuah penghasilan. Benar. Saya Gitu. passionnya ke seni. Hah? Passionnya lebih ke seni. Oh, passionnya seni? Iya. Karena kan saya sedang di dangdut. Memang suaranya Rick itu mirip seperti mati lampu. Yes. Lu ada hubungan apa sih sama Nazar? Mirip banget lo ke Nazar. Satu cucu. Satu cucu ya. Tapi awalnya memang suka musik dangdut, Ricky. Iya. Siapa yang yang mengenalkan pertama kali musik dangdut itu siapa? Pasti orang tua. Orang tua ya? Iya. Orang tua juga Karena masih kecil. suling. Pemain gendang. Pemain gendang. Batuk lu. Karena masih kecil dulu. Oke. Sering dengerin lagu-lagu dangdut gitu sama orang tua. Jadi awalnya ya. Iya. Jadi dari kecil lu sudah diinfluence dengan lagu-lagu dangdut. Oke, luar biasa. Dan sekarang memang kalau bicara soal passion, ya passion lu adalah seni tadi ya. Seni tadi. Oke. Passion saya seni, tapi untuk, kita harus punya kerja lain dong. Nih yang menarik nih. Kadang seorang konten kreator ataupun seorang yang memang gue bilang seniman, ini ada yang orang-orang memang benar-benar fokus nih Ki. Fokus ya. Dan kalau lu sendiri nih, kalau gue ngeliat seorang Reki Marta ini bekerja di salah satu bank negeri loh. Bank Ya. merah. Bank plat merah. Benar. Sebut saja Bank BRI. Nggak apa-apa lah ya. Iya. Kali aja mau jadi sponsor kan. Boleh nanti. Cakep ini program masuk di sini. Benar. Jadi lu kerja di BRI. Ya. Jadi udah berapa lama? 2010 berarti sudah 12 tahun ya. Oh, 12 tahun. Buset, lama banget. 12 tahun. 2010 saya masuk. Jadi Bank Plat Merah ini memang awal dari lo kerja gitu. Apa pertama kali udah punya history? Pada saat selesai kuliah, saya kan jadi guru dulu. Ngajar, kemudian jadi dosen. Yes. Dosen dulu. Satu semester. Kemudian saya balik ke Prabu Muli, saya ngajar di SMA YB. Saya masukin lamaran ke perbankan gitu, ke BRI. Ke BRI ya, salah satu. Akhirnya tahun 2010 saya dipanggil di BRI. Di BRI menjadi seorang sapam. Enggak. Boy. Serius bro? Enggak. Dia jadi apa tuh? Frontliner. Oh, frontliner ya, bagian di depan ya, office ya. CS teller gitu. Yes. Awalnya jadi CS apa teller nih? CS. CS ya? Ya, CS. Yang memang garda terdepan setelah security ya. Kita bagaimana melayani komplainan orang. Ya, itu berapa lama tuh jadi CS? 2010, 3 tahun. 3 tahun. Wah. Ya silakan Ibu. Nah, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi lo udah jago banget greeting ya?
Senyum, sapa dan salam gitu. Iya, sekarang udah ada tambah lagi bro namanya. Ada S baru tuh. Apa S? Safety. Bukan safety yang itu, serius. Jadi ada 5 S nih yang gua tahu ya. Yang pertama S pertama senyum, sapa, salam. Satu lagi safety. Satu lagi ada tuh lupa gue. Nanti gue inget Rek. Bener lah, 5 itu bener. Bener kan? Oh, saya tahu sih ada 3 bro. 3 ya. Iya. Jadi sekarang udah banyak banget ya teman-teman yang memang notabene lu sebagai frontliner ya. Gimana cara lu ngadapin seorang komplainan dari nasabah? Nasabah kan banyak ya. Kita memang harus kerja di perbankan itu memang butuh kesabaran. Sabar ya. Jadi pernah nggak yang sabar, teliti, jujur, disiplin. Oke. Nah pernah nggak ada satu nasabah yang memang datang tempat lu tuh kan Prabu Muli kan kalau gue ngeliat nasabah-nasabah di bank lu itu kan menyebar ya. Iya. Ada yang di induk, ada yang di pesisir ya, ada yang di arah-arah ke dalam gitu ya. Nah itu kan berbagai macam karakter. Benar. Nah banyak yang komplain gitu. Kita harus sabar. Benar, sabar itu. Dan ada yang kita ngejelasinnya ada sampai 2 sampai 3 kali ya. Benar. Oke. Tapi biasanya kalau misalnya gue tahu ya, frontliner ini notabene kebanyakan cewek. Nah, masa? Iya, kebanyakan cewek. Ini yang gua ngeliat lu ya. Cewek aja yang kamu lihat tuh. Enggak serius loh. Serius. Karena kenapa? Kalau misalnya cewek itu kan apalagi cewek-cewek yang memang anggun gitu. Kalau misal dia ngomong adem kan, yang bawaan gue pengen marah, ngelihat ceweknya ngomong halus nggak jadi. Enggak mbak. Langsung minta nomor WA gitu kan? Jadi itu ya, sempat jadi frontliner. Benar. Terus jadi apa lagi nih? Sekarang posisi Reki ya apa Sekarang saya di relationship manager. Wow, gokil. Jadi ada tingkatan ya bro ya? Benar. Frontliner. Kemudian jadi mantri itu biar itu mantri marketing. Mantri itu yang suka nikahin bukan? Bukan. Enggak, mantri bukan suka nikahin. Sunat. Oh iya, itu. Dulu kan namanya mantri ya. Oh iya mantri. Mantri itu yang dia gue jadi inget sama temen kita tuh yang suka MC. Itu mantri keliling kan masih kan? Rusi siapa tuh lupa saya. Iyalah, anggaplah inisialnya S. Jadi sempat jadi mantri. Kalau gue tahu ya mantri itu ibarat di tempat gue lama. Gue juga kan sempet nih diperbankan kan. Iya. Gue dulu jadi AO. AO. AO itu lebih ke retail ke cabang. Ya, jadi itu mantri itu lebih mencari nasabah juga kan? Sama. Tapi dia ke mikro. Mikro ya. UMKM lebih ke mikro. Dan banyak nasabah lu bro. Banyak banget. Jadi maintenance seorang Reki tiap bulan itu mengingatkan Hamin 3. Nggak usah nginget aku tahu aku. Gitu kan. Pengalaman ya. Iya, tapi kita sebenarnya kan tujuannya baik ya. Benar. Tujuannya baik untuk mengingatkan, misal kayak tadi nih, gue ngingetin lo, bro, nanti jam 10 kita bakal podcast ya. Nah, jam setengah 10 bakal hadir gitu. Nah, ibarat kita reminder. Nah, tinggal bagaimana seorang nasabahnya itu menerima atau tidak, ya. Itu kan banyak kan komplainan ya. Punya kejadian yang agak-agak serem gitu sama nasabah? Kalau sejauh ini pengalaman yang saya dapat itu nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Iya. Jadi di sini penyampaian kita sih sama nasabahnya. Betul. Iya. Kalau kita di daerah, apalagi namanya daerah kan, kita harus bisa membaca karakter mereka. Dengan bahasa nggak usah pakai bahasa Indonesia, cukup pakai bahasa daerah dia. Bahasa daerah. Jadi kalau yang gue ketahui juga, kalau misalnya di Prabu Muli ada 2 bahasa nih yang kalau kita udah jago menguasai bahasa ini, wah cepet nih. Touch and body-nya keren. Feel-nya langsung dapat ya. Kita lihat butuhnya dia apa. Tuh. Ya, permasalahannya apa gitu juga. Jadi dengerin dulu dia cerita. Oke. Jadi kita dengerin dulu kebutuhannya apa, jangan langsung nge-cut ya. Wah, Bapak nggak seneng deh. Pasti. Nah, ini dari kesibukan seorang Reki. Nah, lu gimana sih cara lu tetap eksis dalam arti maksimal nih Ki ya? Kerja lu jalan, konten lu jalan, terus fashion lu juga jalan. Nah, yang gue ngeliat beberapa sosial media lu juga lagi kenceng-kencengan banget ya. Tadi
Ricky Marta ini salah satu orang yang memberikan jalan dan membuat peluang rezeki buat orang lain. Iya. Ya. Ini sekarang lagi sibuk siapa namanya yang kecil itu? Tisha ya? Iya. Tapi kemarin bukan Tisha deh. Oh ya, itu pernah juga nih. Sekarang udah menjadi special guest ya di salah satu stasiun TV, luar biasa banget ya. Gua ngeliat juga beberapa YouTube-nya Om Reki ya. Nah, ini Tisha ini ceritanya gimana, Ki? Ya anak kecil kalau nggak salah masih SMP ya? SMP. Beda berapa tahun sama lu? Jauh ya? Jauh. Saya 35. Jadi manggil lu Om. Papi. Oh, manggilnya Papi. Iya. Yes. Yang udah deket sama saya panggilnya Papi. Jadi ketemunya di mana, Ki? Ketemunya di Lembak. Di Lembak itu dalam satu kegiatan atau lagi ngobrol? Pada saat kondangan gitu. Oh, kondangan. Ya, kondangan. Terus dia nyanyi. Oh, dia nyanyi. Ya, dia nyanyi. Lu ngelihat ya? Tentunya. Dan gitu kan? seorang Ricky tuh bisa ngelihat ini orang punya aura bintang itu gimana, Bro? Kan biasa kan misalnya kan gue nih pribadi nih, kalau gue anggap misal ini hanya sekedar enak didengar dan dia bisa nyanyi, itu cuman gue nih. Nah, kalau seorang Ricky kan lebih lagi nih, bukan hanya sekedar dia bisa nyanyi, bisa tampil di depan, dia berani, enggak, tapi mungkin lo ada chemistry, ya, dan ini gitu. calon bintang loh. Ini berpotensi Ya. Saya lihat, saya dengar dan saya lihat. Dia lagu apa kemarin? Seperti Mati Lampu. Dia lagunya Lesti. Jangan ngomong Seperti Mati Lampu. Wah, Mati lampu ya sayang. Asik. Jadi ini lagunya Lesti ya kemarin ya? Iya, Lesti. Terus pada saat memang sebelumnya saya sudah kenal sih. Udah kenal? Waktu saya masih dulu sama Sri Devi. Oh, sama Sri Devi ya? Tapi dia masih kecil, beda 1 tahun sebenarnya dengan Sri Devi. Betul. Sudah kenal, tapi saya dulu masih manajer Sri Devi. Jadi kan nggak bisa merangkap gitu. Oke. Saya fokus ke Sri Devi udah selesai, ketemu lagi sama si Tisha. Si Tisha tadi ya? Kebetulan juga Tisha lagi manggung. Benar. Dan berapa lagu dia kemarin? Saya lihat 1 lagu baru. Di situ mulai ada percakapan dari seorang Ricky sama si Tisha-nya langsung atau orang tuanya? Sama orang tuanya. Orang tuanya ya. Oke, itu obrolannya seperti apa, Ki? Biasa main dia ke rumah. Makan. Makan kerupuk kembang. Iya, itu di desa Sukadana. Sukadana itu arah Sungai Rautan, bener kan? Benar. Bener ya? Bener ya? Jadi di daerah Sukadana lo diajak untuk silaturahmi ke sana. Kumpul, ngobrol. Yes. Belum ke arah-arah yang buat bimbing dia belum. Jadi lebih ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa ya. Pengalaman gitu kan. Oke, udah lanjut ya main silaturahmi ke Prabu Muli. Ya lanjut. Dan lanjutnya dalam arti lo itu ada pembicaraan langsung sama si yang personalnya dan orang tuanya ya. Iya, orang tuanya. Itu lebih memberikan ruang ataupun job-job kepada dia atau gimana, Ki? Emang apakah lu udah punya manajemen sendiri atau gimana, Ki? Enggak, pada saat dia orang tuanya ke rumah gitu kita ngobrol biasa sih. Oh, ngobrol biasa. Mereka pengennya dibimbing. Sisi Tisha-nya pengennya dibimbing, ya udah. Berarti dari skillnya nih anak, lu ngelihat ada beberapa hal yang harus kita upgrade gitu. Benar. Ya. Jadi benar. Yang ngelatih lu juga. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau misal ngelatih seorang penyanyi yang berpotensi kayak yang sebelum nih ya. Iya. Nah, lu ngelihat persona itu seperti apa? Misal pelatihannya seperti apa tuh, Ki? Apakah ada jadwal khusus? Misalnya apakah Dek, nanti kalau misal udah pengen fokus ke nyanyi, itu ada beberapa hal yang harus dihindari gitu. Kayak makan toge, makan gorengan gitu. Gorengan itu. Bener kan? Gorengan sama es. Yes. Es itu memang perlu dihindari gitu kan. Memang suaranya Ricky itu ibarat suara-suara Nazarudin gitu. Suara Nazarudin. Dan sekarang udah jalan ya, Ki ya? Iya. Udah jalan ya Tisha ya? Udah jalan. Dan apalagi yang gue dengar informasi, Tisha juga mengikuti salah satu audisi. Benar. Audisi DA6. Wah, keren. Itu gimana tuh perkembangannya? Nunggu kabar sih. Ya gue doain ya. Kemarin udah sempat Zoom sama stasiun TV tersebut. Yes. Tinggal nunggu kabar selanjutnya.
Ya kita doain semoga nanti Prabu Moli bakal menghasilkan beberapa talent yang lainnya gitu. Nah, jadi di sini ya gue bangga banget ya karena tadi secara tidak langsung ini ada peran lo Ki. Ya. Kadang ketika kita udah memberikan peluang kepada orang lain ya, gue bilang tadi jadilah seseorang yang bisa bermanfaat buat orang lain, itu tepat lo ya. Jadi di sini lo ngelihatnya si Tisha ini bakal panjang nih ya, bakal panjang dalam arti ini anak udah punya potensi, punya modal, udah punya modal ya. Secara dia punya good looking, terus untuk penampilannya juga udah is okay lah ya. Oke, yang penting buat Tisha ya betul. Itu attitude yang penting. Yang paling penting ya. Gue pernah ngobrol ada salah satu guest ya di nasional, Bang. Dia pernah main dan gue ketemu lah ya. Bang, dalam satu hal nih yang penting kita itu jangan pernah sekali menghilangkan namanya attitude. Itu harus kita jaga. Benar sekali. Ya. Apakah lu yang dimulainya belum dikenal sama seseorang. Yang ibarat awalnya tuh nothing, sekarang udah jadi something. Nah, itu attitude harus kita jaga. Nomor 1. Apalagi orang-orang yang memang udah kita kenal ya sebelumnya ya. Itu harus awalnya udah support kita. Nah, itu harus kita jaga banget. Benar sekali. Oke. Itu yang ditanamku memang nomor 1 itu attitude. Attitude ya. Nah, dari kesibukan lu Ki, lu kerja di bank, terus lu nge-hire beberapa talent nih ya. Lo kepikiran gak sih untuk buat sebuah agency ataupun apa ya kayak rumah produksi atau apa gitu? Kepikiran kemarin. Karena ketika lu udah ada di depan ya, gue pinggil lu yang ngiring gitu. Ya, jangan sampai dilepas. Memang punya ini ya, punya plan ke depan. Oke. Cuman memang untuk waktunya belum tepat. Waktu dan sponsornya nih. Iya. Asik. Oke, masih lama dah bro. Lah berapa menit ini? 30? 32? Nih ya, terakhir ya. Oke. Lu panjang juga. Palkomtek di promen dulu Palkomteknya. Oke, Palkomtek udah tadi? Udah. Kita ngomong masalah ini Be, apa? Yang keterampilan tadi. Ya. Oke, udah ya. Kayak gitu potong-potong Be. Oke, Mas Riki, ini gue tanya lagi ya. Menurut Mas Riki, seorang personal nih penting nggak sih mempunyai keterampilan, apalagi ketika dia udah masuk dalam kondisi ruang kerja gitu? Perlu sekali ya. Karena gini, pada saat saya interview pekerjaan, yang ditanya kamu punya keahlian apa? Yes, knowledge, keterampilan, ya, attitude yang paling penting. Ditanya keterampilanmu apa? Saya bilang saya lebih ke nyanyi. Lu nyanyi depan dia? Nyanyi. Serius. Jadi wawancara di bank ada beberapa hal yang memang wah kok bisa ya disuruh nyanyi? Jadi gini, pada saat kita kerja itu yang ditanya kamu sanggup apa tidak kerja di perbankan? Oke. Sanggup. Yes. Terus ditanya lagi tujuanmu bekerja ini untuk apa? Dicari duit. Masa mau cari pengalaman? Kita kan cari duit. Itu penting itu. Penting ya. Dan di sini memang penting banget ketika kita udah masuk di ruang lingkup pekerjaan tuh mempunyai keterampilan. Nah, itu khususnya buat teman-teman kalau bicara soal keterampilan ya, itu pas banget langsung diarahkan ke Palkomtek. Benar sekali, apalagi sekarang kebanyakan itu generasi milenial ya. Lu mereka X gitu, X. Kalau gua apa? Oh. YZ. Ada Z ya? Ada Z. Kalau lu kalau milenial kan X ya? Oke. Rata-rata sudah digital semua sekarang. Sekarang juga kan kalau pekerjaan udah digital ya men. Udah pakai link segala macam. Cocok kursusnya di Palkomtek. Betul, itu paling penting ya. Benar. Pendidikan generasi internet. Itu jadi tepat banget, jadi langsung diarahkan keluarganya itu ke Palkomtek Prabu Moli. Oke Ki, untuk closing statement nih ada nggak? Lu pengen sampaikan buat teman-teman, apalagi notabene adalah personal yang pengen mengembangkan passionnya ya,
Jadi mungkin ada beberapa orang yang gue anggap sih dia punya passion, tapi ada sesuatu hal yang bisa menghambat dia gitu. Satu, dia nggak pede. Benar. Terus akses dia nggak ada. Ya, satu lagi mungkin dari situ dia bisa belajar gitu. Udah, dia cuman skak aja tuh di rumah gitu. Cuman bisa menyenangkan diri dia sendiri. Nah, ada nggak ya lo yang pengen lo sampaikan sekaligus closing statement? Silakan Ki. Buat generasi X gitu kan. Yes. Kalian harus keluar dari zona nyaman. Nih kameranya. Benar. Yes. Kalian harus keluar dari zona nyaman karena kesuksesan itu ada di tangan Anda. Oke. Itu aja. Itu aja ya. Benar. Jadi harus keluar. Jangan males. Jangan males. Apalagi saat era sekarang era digital, itu bisa dimanfaatkan untuk mencari cuan. Itu yang paling penting ya. Benar. Apalagi sekarang digitalisasi itu bisa membangkitkan potensi buat teman-teman untuk mencari penghasilan. Benar sekali. Oke, Om Reki terima kasih waktunya ya. Sukses buat pekerjaannya. Amin. Sukses juga buat job-job di luarnya. Amin. Ya, terima kasih sudah memberikan peluang buat seseorang ataupun orang lain ya. Jadilah orang yang bermanfaat, itu yang paling penting. Benar. Ya, terima kasih Bro. Ya, sampai ketemu di season berikutnya. Oke, terima kasih. Dadah.